Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayadhan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatum min bani Israila wa kafara ta'ifah فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَيْثُمَا كُنتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir pada majelis ini, mengisi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah yang menjadi tantangan kepada kita, maka ibadah ta'allum ini juga perlu pengorbanan dan penguatan. Apalagi di hari Ahad ya. Hari Ahad itu kan identik dengan hari keluarga, hari suka-suka, hari ketika sudah lepas rasa capek letih barangkali ya. Tapi kalau ibu-ibu sih tidak ada pula lepas nih. Tidak hari Minggu ke hari Sabtu, hari Jumat, siang, malam, bahkan malam pun masih capek ibu-ibu. Ya. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji suatu peristiwa, mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para akhwat, manusia itu adalah makhluk pembelajar. Makhluk pembelajar itu artinya dia selalu mengambil ibrah, mengambil hikmah dari sesuatu yang sudah terjadi, mengambil atau menganalisa dari sesuatu yang belum terjadi, dan membuat berbagai macam kesimpulan terhadap lintasan-lintasan pikiran yang ada dalam dirinya. Jadi manusia itu selalu begitu, dan itu membuat dia menjadi makhluk yang berkembang. Contohnya hewan gitu ya, binatang. Kalau bicara tentang hasrat, sama. Hasrat manusia sama hasrat binatang itu, kalau bicara hasrat biologis, makan, minum, apalagi bertahan hidup gitu ya, istirahat. Binatang semua istirahat ya. Kok jam semua ya?
Susah juga katanya kalau ada anak kita nanya, ikan tuh pandai tidur nggak gitu ya. Ya, ya hasrat binatang itu, hasrat bertahan hidup itu boleh dibilang sama kita dengan binatang. Salah satu perbedaan yang penting itu adalah kalau binatang ya tetap seperti itu. Kambing dari dulu sampai sekarang ya begitu. Kalaupun dia berubah dikit, adalah perubahan dikit sesuai dengan mungkin kondisi lingkungan hidupnya. Kalau di Indonesia barangkali karena banyak rumput, kambingnya makan rumput. Kata kawan-kawan yang di Arab, kambing di Arab bisa makan kertas karena rumput ternyata juga berasal dari kertas itu berasal dari tumbuh-tumbuhan juga gitu kan. Nggak jauh berubah. Tapi kalau manusia, karena dia makhluk pembelajar, itu jauh sekali perbedaan situasinya gitu kan, perkembangan manusia sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Apalagi di zaman saat ini, kita, tantangan hidup kita, dunia sudah, sebagian hidup kita itu sudah melanglang buana di alam tidak nyata. Yang lahir tahun 2020, ada nggak di sini? Lebih malah ya. Banyak ibu-ibu yang lahir tahun 70-an, di bawah 70-an. Saya mau bandingkan dengan saya, banyak juga. Pasti istri saya, karena saya tahu tanggal lahirnya. Yang lainnya juga yang lahir tahun 70-an, tahun 80-an. Apa ini maksud pertanyaan lahir nih ibu-ibu sekalian? Karena dunia kita itu, zaman kita itu, zaman saya lahir tahun 70-an, itu murni dunia itu hanya di alam nyata kan? Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita itu mesti yang real. Tapi kalau sekarang kan enggak. Itu bahkan sebagian besar dinamika hidup kita itu sebagian di alam yang tidak nyata. Bahkan mungkin nanti di zaman anak-anak kita nih yang lahir tahun 2020-an barangkali ya, terlalu kecil pula. Anggaplah tahun 2010-an, berarti sekarang umurnya baru belasan tahun. Itu sebagian hidupnya nanti, sebagian besar hidupnya itu adalah hidup di alam tidak nyata. Mungkin nanti seperti itu. Kita tidak bisa bayangkan nanti manusia di tahun 2030 seperti apa gitu. Nah, oke, jadi ini berarti perkembangan manusia. Manusia itu makhluk pembelajar. Nah, para hamba Allah sekalian, jadi kita mesti cerdas untuk mengambil pelajaran. Bukan hanya sekedar mengambil hikmah, tetapi juga cerdas dalam mengambil hikmah, mengambil pelajaran, agar apa-apa yang telah kita ambil pelajaran itu bisa kita terapkan. Kebanyakan orang-orang itu pandai dalam mengambil kesimpulan terhadap peristiwa yang terjadi, tapi tak dia terapkan. Begitu nanti terjadi, kena lagi dia. Para ikhwan, para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira mau milih yang mana nih? Pandai mengambil hikmah atau belajar mengambil hikmah? Dua-duanya harus bagus, harus betul. Maksud saya begini, tapi mungkin istilahnya bisa salah kali ya. Kalau orang yang mengambil hikmah itu selalu orang mengambil kesimpulan terhadap peristiwa yang telah terjadi, gitu kan? Mengambil hikmah nih. Ini kata-kata kita nih, menurut saya tidak juga terlalu tepat kalau selalu begitu. Orang Indonesia ini paling hebat dalam mengambil hikmah. Sampai banyak anak yang bernama hikmah itu. Artinya apa? Dia nunggu peristiwa terjadi. Setelah peristiwa terjadi, dia ambil hikmahnya. Nanti terjadi lagi dia ambil hikmahnya. Berikutnya terjadi lagi, dia ambil hikmahnya. Hebat dalam mengambil hikmah. Betul nggak seperti itu? Bagus nggak? Bagus. Karena terlalu salah kita kalau kemudian peristiwa sudah terjadi, kita salah mengambil hikmah. Tapi cerdas nggak seperti itu? Belum terlalu cerdas. Bagaimana andai kata ketika sebuah peristiwa terjadi, kita ambil hikmahnya, kemudian kita rancang agar nanti peristiwa itu tidak terulang. Kalaupun dia terulang, agar kita sudah bersiap diri
untuk meminimalisir apa dampak negatif yang terjadi. Nah, kira-kira gitu tuh. Jadi kita harus cerdas, harus betul dalam mengambil hikmah dan cerdas belajar mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi. Biar nanti kita itu bukan tipe orang yang menyesali atau pasrah terhadap apa yang terjadi. Contoh, barangkali kita punya anak 2 orang, satu umurnya sudah 20 tahun, satu lagi umurnya masih kecil. Masih kecil, mungkin umurnya 10 tahun. Anak yang 20 tahun itu dengan takdir Allah kehendaki seperti itu, gagal hidupnya. Apa yang kita ambil? Udahlah, kita ambil hikmah saja dari peristiwa yang sudah terjadi. Mungkin dia gagal bla bla segala macam. Kita ambil hikmah, memang harus ambil hikmah nih. Tapi kalau kita tidak cerdas mengambil hikmah, tidak kita terapkan untuk anak yang kedua, nanti begitu anak sudah dewasa, kita pun hanya mengambil hikmah terhadap kegagalan pada anak yang kedua. Nah, karena kita tidak cerdas mengambil pelajaran. Para ikhwan seperti itu. Nah, ada sebuah pelajaran penting yang benar-benar terjadi pada masa Rasul, yakni peristiwa besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan namanya, yaitu peristiwa Perang Hunain. Para hamba Allah sekalian, ada beberapa perang yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Tidak semua nama perang, tidak semua perang Allah sebutkan namanya. Ada beberapa yang Allah sampai sebutkan namanya. Salah satunya adalah Perang Hunain. Perang Hunain itu Allah sebutkan namanya. Yang lain ada juga Allah sebutkan namanya, itu seperti Perang Badar gitu kan. Perang Ahzab bahkan nama perangnya itu Allah berikan dengan satu surah Ahzab. Seperti itu. Nah, Perang Hunain terjadi, para hamba Allah sekalian, pada masa Rasul. Silakan dibuka Quran surah At-Taubah ya. Ayat yang ke-25, 26 dan 27. 3 ayat. Siapa yang ingin amal soleh baca? Sudah dapat? Sudah? Atau saya baca sendiri? Oke, itu mempersingkat waktu, saya baca ya. Ibu-ibu silakan memperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Thumma wallaitum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak peperangan. Dan ingatlah di Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima taubat yang dia kehendaki. Menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para hamba sekalian, Perang Hunain, perang yang terjadi persis setelah Fathul Mekah. Nah, ini Masya Allah, Fathul Mekah itu, atau perang pembebasan kota Mekah, boleh dibilang perang yang sebutannya bisa disebut sebagai perang juga gitu ya. Tapi perang
boleh dibilang tidak terjadi. Ada memang pasukan kecil di Mekah itu yang sempat bertempur dengan Rasul, tetapi bisa dikalahkan dengan segera pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal gitu ya. Nah, umat Islam menyerang kota Mekah jumlahnya sangat besar. Pada masa Rasul bisa dikatakan tidak pernah ada pasukan yang sebesar itu dalam menyerang pasukan musuh. Umat Islam kala itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berjumlah 10.000 orang. Mereka masuk ke dalam kota Mekah. Maksimalnya perencanaan Rasul, Masya Allah para hamba sekalian, dari Madinah ke Mekah itu bukan jarak yang dekat kan, tetapi Rasulullah mampu menjaga kerahasiaan pasukan perang, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu kaget bukan kepalang. Ternyata pasukan Rasul, pasukan perang pembebasan kota Mekah ini tiba-tiba sudah berada di sekitar Mekah. Kita perlu bicara tentang perang Hunain ya. Ini perang pembebasan kota Mekah. Jadi itu salah satu kemenangan pada pembebasan kota Mekah itu para hamba sekalian adalah strategi Rasul, perencanaan Rasul yang sangat matang. Luar biasa. Jadi para hamba sekalian, kalau bicara tentang amal soleh, Rasul itu adalah hamba Allah gitu ya, manusia yang paling besar amal solehnya. Jadi jangan dikira, kan bahasa kita nih, udahlah kan beliau itu kan sudah dijamin masuk surga. Beliau itu kan sudah pasti surganya dan sudah pasti selamat dari api neraka. Sudah pasti kemaksumannya terpelihara dari segala jenis kekeliruan dan kesalahan itu sudah pasti. Rasul itu seperti itu. Bayangan kita itu Rasul santai-santai, tidak. Beliau adalah hamba Allah yang sangat maksimal, bahkan paling sempurna dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dalam berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan maksimal sekali. Kami contohkan dalam perang Fathul Mekah nih, pembebasan kota Mekah. Itu dalam perencanaan Rasul sangat matang. Beliau merahasiakan. Jadi bisa dibilang kaum muslimin itu pasukan perang umat Islam yang berjumlah 10.000 orang itu tidak dikasih tahu, pokoknya siap-siap ya. Jadi Fathul Mekah itu perang yang para sahabat tidak tahu. Kita ini naik kemana? Kita ini mau ngaput. Rasul perintahkan agar mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sebuah pertempuran yang besar. Nah, kira-kira gitu. Kecuali segelintir sahabat. Makanya kita lihat dalam Quran surah Al-Mumtahanah itu, surah yang ke-60, Allah sebutkan di situ bagaimana seorang hamba Allah, seorang sahabat yang membocorkan rahasia. Itu ada tuh dalam surah Al-Mumtahanah. Membocorkan rahasia apa? Rahasia untuk pembebasan kota Mekah. Sahabat tadi, sahabat Badar bahkan, itu bukan karena berkhianat kepada Rasul, bukan. Ternyata motivasinya bukan itu. Beliau sangat khawatir kalau sampai perang terjadi, beliau punya banyak keluarga besar di Mekah. Khawatirnya nanti banyak yang terbunuh. Sehingga secara diam-diam dia berusaha untuk kirimkan pesan kepada orang Mekah bahwa Muhammad, Rasulullah dan para sahabat akan menyerang kota Mekah. Nah, kira-kira gitu loh. Tapi kemudian berhasil ditangkap dan dibawa balik ke Madinah sehingga rahasianya tetap terjaga. Mekah berhasil dibebaskan. Ketika pembebasan kota Mekah itu bisa dibilang sudah selesai, tiba-tiba terdengar kabar. Apa kabarnya para hamba Allah sekalian? Kabarnya orang-orang Arab di daerah Taif, dua suku besar di sana, kalau tidak salah suku Hawazin dan Thaqif gitu ya. Mereka telah mempersiapkan untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Jadi ada kekhawatiran orang-orang Arab begitu mendengar Mekah telah jatuh kepada umat Islam. Padahal itu kan sekutu mereka. Telah jatuh nih, Muhammad telah berkuasa, kira-kira begitu. Daripada nanti mereka menyerang kita, kalau begitu kita duluan menyerang mereka. Maka orang-orang Arab yang berasal dari Taif ini, mereka siapkan pasukan, dan pasukan ini pasukan yang mengerahkan seluruhnya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah perang-perang sebelumnya, tidak ada juga orang-orang kafir yang sampai begini menyiapkan perang.
Apa itu para hamba sekalian? Keunikan dari persiapan orang-orang kafir dalam perang Hunain. Ada yang pernah, kira-kira pernah dengar nggak sih perang Hunain? Coba yang pernah dengar nama perang pada masa Rasul. Perang yang paling populer perang apa? Perang Badar. Perang Badar. Perang apa lagi? Uhud. Perang Uhud. Terus Perang Khandaq. perang Khandaq. Terus Perang Ahzab. Khandaq Ahzab sama apa lain? Oh, iya, sama. Sama, nggak apalah, sebutkan jalan. Kalau di arah susah gak gitu sampai ke rumah kan. Perang Khandaq, perang Ahzab, apa lagi? Perang Gajah. Perang Fil. Dimasukkan nggak ya? Masukkanlah. Ya Rasul baru lahir. Belum lahir ya, perang pasukan gajah sebenarnya. Ashabul Fil itu Rasul belum lahir, sekitar 2 bulan kemudian Rasul baru lahir. Bolehlah dimasukkan. Karena menyerang kota Mekah juga. Apalagi, perang apa lagi yang terjadi pada masa Rasul? Perang Siffin pada masa Rasul apa bukan? Masa Ali ya. Perang apa lagi? Udah. Nak sebutkan lagi kah? Perang yang disebut dengan Daisul Usroh. Susah juga ya. Perang yang Rasul tidak berangkat tapi tak jadi perang. Itu luar biasa itu. Perang Tabuk. Tabuk. Terus perang apa lagi? Yang umat Islam 3.000, pasukan Romawi 200.000. Perang Mu'tah. Mu'tah. Perang melawan Yahudi. Ahzab. Hah? Enggak, perang Ahzab tidak melawan Yahudi. Perang Khaybar. Khaybar. Nah, sebutkan banyak lagi yang lain ya. Ada kalau yang melawan Yahudi itu ada perang Bani Nadir, perang Bani Quraizoh dan lain sebagainya. Ya. Yang pernah dengar nama perang Hunain selain sebelum sekarang ini? Sebelumnya? Pernah. Selain isi saya lah, karena waktu pemerintahan bisa bawakan ini. Ibu-ibu, ada yang pernah, adik-adik, ada yang pernah dengar nama perang Hunain? Perang Hunain ya. Oke, berarti sekarang baru pertama kali dengar. Tidak apa-apa. Jadi perang ini begitu penting karena ada pelajaran yang sangat berharga. Nanti di akhir kita akan sampaikan. Ya. Sampai di mana tadi kita tuh? Keunikan perang. Ya perang Hunain lah pokoknya. Jadi ada keistimewaan, keunikan gitu ya, kekhususan dari persiapan yang dirancang oleh orang-orang kafir. Tidak pernah seperti ini, yang sebagian tidak pernah seperti ini. Apa itu coba, Pak Iwan, Pak Ahwat? Yakni orang-orang kafir itu mereka membawa semua harta benda, anak istrinya ke medan perang. Kira-kira apalah maksudnya itu? Perangnya itu di lembah Hunain. Mereka berangkat dari Taif, lumayan jauh itu. Umat Islam juga berangkat dari Mekah menuju lembah Hunain. Mereka duluan sampai. Sampai di sana ternyata mereka itu membawa semua harta benda mereka dan anak istrinya. Ingat, hukum perang kala itu yakni anak istri itu kalau sudah tertawan bisa menjadi hak milik budak. Saat itu berlaku hukum perang itu. Jadi seperti itu. Tetapi nanti memang dalam Islam Allah itu memiliki cara tersendiri yang sempurna, mulia untuk membebaskan perbudakan gitu. Jadi tahap demi tahap. Ya. Kira-kira apalah maksudnya itu? Orang-orang kafir membawa anak istrinya dan harta benda seluruhnya. Biasanya kalau orang untuk perang itu kan hanya membawa senjata perang doang kan. Kalaupun bawa perbekalan ya perbekalan perang, gitu kan. Nah sekarang dia dibawa semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang harta rampasan perang yang paling banyak dalam sejarah umat Islam itu adalah para perang Hunain. Karena orang kafir itu orang-orang kaya, orang tua itu orang kaya. Mereka membawa semua harta benda mereka dan anak istrinya ke medan perang.
Ini mau perang apa mau tamasa ya? Apa kira-kira ibu-ibu? Para akhwat. Tujuannya itu apa? Nah, nalarnya itu kira-kira gimana itu? Logikanya kenapa dibawa? Ada yang ingin memberikan jawaban? Tujuan ini. Secara perasaan. Ini berarti bisa jadi memang pimpinan perangnya itu ada muatan psikologinya deh gitu ya. Oke, bagus. Bagus. Ada lagi yang lain? Kalau misalnya kalah, itu tuh mati semua istri anaknya berarti. Jadi tidak perlu jadi budak mereka gitu, yang pihak yang menang itu. Oke. Jadi habis-habisan lah gitu ya. Sampai sana. Ada lagi yang lain? Yang terakhir dah. Gimana Mi? Waktu itu kan sudah disebutkan. Yang saya ingat lah. Semuanya ingat beliau, kecuali bagian itu yang lupa ya. Ada yang lain? Ya, ini memang bicara hampir benar tadi, hampir mendekat, tidak ada yang salah. Tapi memang kala itu waktu pemimpin pasukan perang dari orang-orang kafir ini menyampaikan ide itu, dia pemimpin kabilahnya, ditantang memang orang lain, tetapi dia katakan, ini perang kita bawa semuanya agar jangan sampai kita kalah, karena kita membawa semuanya, kalau kalah habis nih. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu untuk menjadi motivasi dia untuk berperang habis-habisan. Kita lawan Muhammad dan bala tentara umat Islam itu sampai mereka kalah, karena kita punya motivasi nih, anak istri harta kita sudah habis semuanya. Kalau sampai kalah habis nih semua. Nah, kira-kira gitu. Karena memang bisa kita pahami orang kafir itu kan tidak punya motivasi. Kalau umat Islam motivasinya sangat kuat. Jihad itu syahid. Kalau menang ghanimah, kemuliaan. Kalau kalah wafat syahid. Motivasi kita sangat kuat gitu kan. Kalau mereka nggak punya motivasi, akhirnya agar jangan sampai mereka takut, mereka kalah, mereka lemah, mereka bawa semuanya di medan perang. Oke, kita lanjut. Sebenarnya para hamba Allah sekalian, coba perhatikan bagaimana ayat tadi yang kami bacakan. Itu kira-kira di ayat pertama, ayat yang ke-25. Ada yang Mbak Quran atau bawa Android ya? Silakan dilihat. Silakan diperhatikan ayat yang pertama itu, ayat yang ke-25. Ini informasi tentang mengabarkan kehebatan umat Islam kah? Atau informasi tentang situasi kekacauan umat Islam? Silakan. Coba ayat yang pertama, ayat yang ke-25. Kacau umat Islam. Ya. Allah sebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Allah terangkan begitu. Allah jelaskan. Kata Allah, kita tuh ya kalau bahasa sama sih. Kalian ini dulunya selalu dibantu oleh Allah SWT dalam berbagai peperangan. Kemudian Allah sebutkan, wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain, pada perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika jumlah yang besar itu membuat kalian merasa bangga, angkuh, besar kepala, sehingga jumlah yang besar itu, kata Allah, sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada kalian. Dah tahu sebabnya di sini kan? Kemudian wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma walaitum mudbirin. Kemudian bumi yang luas itu menjadi terasa sempit dan kalian tunggang langgang berbalik ke belakang. Allah sebutkan begitu. Sebabnya di sini sudah jelas nih. Apa itu para hamba Allah sekalian? Id a'jabatkum kasratukum. Ketika kamu merasa bangga, kasratukum, jumlahmu yang banyak. Jadi memang kala itu umat Islam turun dari Mekah itu dengan perasaan sangat pede, sangat yakin kita pasti akan menang. Bahkan ada yang mengatakan sejak saat ini umat Islam pasti tidak akan bisa dikalahkan. Kenapa demikian?
karena jumlah kita sekarang jauh lebih besar dari biasanya. Kira-kira gitu. Dulu aja kita perang sedikit kita menang, masa sekarang perang jumlahnya belasan ribu, 12.000 nih. 10.000 itu tentara Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, 2.000-nya orang-orang yang masuk Islam di Mekah ikut juga perang, jadi 12.000. Maksud yang sangat besar. Nah, para hamba Allah sekalian, Allah gambarkan di sini. Ternyata ketika perang berkecamuk, justru umat Islam hampir menderita kekalahan. Oke. Nah, apa sebabnya? Umat Islam itu, para hamba Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana kronologisnya, sehingga hampir mengalami kekalahan gitu ya. Padahal sebenarnya Rasul itu sudah maksimal. Saya katakan lagi, Rasul itu hamba Allah yang sangat maksimal dalam ikhtiar. Tingkat kemaksimalannya itu sudah sempurna. Ya wajar karena beliau memang teladan kita. Jadi beliau biasanya sebelum perang berkecamuk, sebelum menyerang gitu ya, beliau mengumpulkan informasi dulu. Beliau mengirim pasukan. Beliau mengirim intel, 1 orang. Dirahasiakan nih. Intelnya dikirim menuju ke pasukan musuh, mengambil informasi yang seluas-luasnya, seakurat-akuratnya tentang pergerakan pasukan musuh. Nah, kira-kira seperti itu para hamba Allah sekalian. Si intel pun berangkat ke sana. Tetapi ternyata informasi yang dia kumpulkan tidak maksimal karena dia nggak masuk ke dalam pasukan. Biasanya tuh pasukan intel yang dikirim Rasul itu, para hamba Allah sekalian, biasanya itu saking maksimalnya sampai masuk ke dalam pasukan musuh. Contohnya itu pada waktu perang Ahzab. Perang Ahzab itu atau perang Khandaq, umat Islam yang di Madinah dikelilingi oleh pasukan musuh. Banyak sekali pasukan musuh. Kenapa disebut dua nama nih? Kenapa disebut Khandaq? Karena Madinah dikelilingi dengan parit. Khandaq itu kan parit. Jadi disebut juga dengan perang parit. Perang Ahzab itu perang parit. Disebut dengan perang parit. Karena Madinah dikelilingi dengan paritnya. Kemudian kenapa disebut perang Ahzab juga? Karena Ahzab itu artinya orang yang bersekutu. Orang-orang kafir Quraisy itu sangat berniat untuk melancarkan serangan kepada pihak kaum muslimin, sehingga mereka bersekutu dengan orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar Mekah dan sekitarnya gitu ya. Sehingga terkumpullah pasukan yang teramat besar mengelilingi kota Mekah. Nah, para hamba sekalian, pada perang Ahzab, Rasul mengirim seorang sahabat untuk masuk ke pasukan musuh. Sahabat itu bernama Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi beliau masuk sampai ke pasukan musuh, sehingga beliau bercerita, andai kata ada perintah untuk membunuh Abu Sufyan, sudah gue bunuh dia tuh. Saking dekatnya dia dengan Abu Sufyan. Ini pasukan kan di sekitar di sekitar Madinah. Yang namanya zaman dulu kan ya begitulah, tidak terlalu terang. Waktu itu lagi musim dingin. Jadi pasukan perang itu dalam kondisi dingin di dalam tenda, kena lagi badai segala macam kan. Akhirnya mereka situasi psikologisnya memang sudah menurun semangat perangnya. Masuklah Huzaifah ke sana, melihat bagaimana pergerakan musuh, sehingga dilaporkan kemudian kepada Rasul bagaimana situasi musuh, dan Rasul menyimpulkan tidak mungkin mereka melanjutkan peperangan karena situasi mereka sudah kacau. Seperti itu. Benarkah? Benar. Orang-orang Ahzab tidak melanjutkan peperangan. Jadi maksimal Rasul mengumpulkan berita. Kali ini tidak. Pada perang Hunain, kaum muslimin yang dikirim untuk menjadi intel itu tidak masuk ke dalam pasukan musuh. Para hamba sekalian, sehingga dia tidak berhasil mengumpulkan bagaimana strategi musuh dalam melancarkan serangan pada perang Hunain. Ini salah satu penyebab kekalahan. Hampir kekalahan ya. Ya. Nah, yang kedua, tadi saya katakan, di awal berangkat umat Islam itu sudah angkuh. Umat Islam itu sudah angkuh, sudah merasa besar kepala. Apa yang masalah di sini para hamba sekalian? Apa masalahnya? Apa masalahnya kalau orang keluar dari medan perang untuk berperang gitu kan? Dia merasa hebat.
merasa pede benar. Kenapa menjadi salah? Mengandalkan diri sendiri, bukan bersama. Nah, itu dia. Ingat, dalam Islam itu banyak sekali ayatnya kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawala wa ni'man nasir. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ittaqullah. Apalagi para hamba Allah sekalian, dalam Quran surah apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Seperti itu. Jadi semestinya umat Islam itu mengandalkan Allah, bersandar diri kepada Allah, dan dulu selalu begitu. Jadi yang utama itu adalah akidah. Umat Islam tuh pede. Pedenya mah nggak salah. Yang masalah itu adalah ketika mereka bersandar kepada selain Allah. Jadi ketika peperangan berlangsung pada perang Hunain, Allah tegur, bukan optimismenya, bukan. Masalahnya bukan di optimisme. Kalau perang harus optimis memang. Tetapi sandaran kita bukan di jumlah. Harusnya sandaran kita dalam memulai setiap kegiatan, bahkan kegiatan yang paling penting seperti ini, hanya bersandar kepada Allah. Tawakal kalau sudah perang itu para hamba Allah sekalian, tawakalnya tawakal full, penuh. Kalau sudah tawakal penuh itu seperti seseorang yang bisa dikatakan berada di lautan luas gitu kan, yang nengok ke atas itu langit, nengok ke bawah laut. Pernah nggak sih berenang di lautan luas? Atau di ini dah? Saya qadarullah tuh para hamba Allah sekalian pernah diving. Jadi ada cerita nih waktu di Lombok dulu. Ada teman nggak jadi diving. Diving yang berenang pakai apa sih? Oksigen tuh. Bukan yang pakai snorkeling tuh. Kalau snorkeling itu kan kita di atas permukaan tuh sih aman tuh. Nah kalau diving itu yang pakai oksigen di belakang itu, yang kita nyemplung ke dalam dasar lautan gitu kan. Sebenarnya kalau orang sudah biasa nggak masalah. Cuman saya ini kan nggak pernah. Berenang sih pandai kan. Ada teman yang nggak jadi. Karena dia ternyata, dia juga pertama seperti saya kan. Pertama, padahal udah bayar dia. Akhirnya kawan koordinator tuh bilang, siapa lagi yang mau nih? Dia bilang saya. Udah kita bayar nih. Alatnya ada nih. Akhirnya dengan PD-nya saya maju. Saya pikir dia kan cuma berenang. Apa susahnya? Lalu saya pakai barang itu. Begitu dipakai nggak bisa bernapas. Karena begitu kita pakai maskernya itu para hamba Allah, perawat itu langsung nutup hidung. Langsung hidung ketekan. Jadi saya nggak bisa napas. Saya bilang gimana pula nih? Ternyata menapasnya pakai mulut. Jadi itu mulut tuh langsung terkonek dengan oksigen. Kita kan nggak pernah. Nggak biasa. Pertama kali makan langsung nyemplung ke lautan. Jadi langsung saya tenggelam, bangun lagi. Yang namanya ternyata berat juga di belakang tuh kan. Saya bilang mau timbul, mau bangun lagi, malu juga rasanya. Mau tenggelam, tak bisa bernapas, tak biasa. Nah para hewan, saya itu akhirnya, ini mungkin barangkali salah satu titik tawakal gitu ya. Saya bicara sama diri sendiri. Wahai laut, kamu hamba Allah, saya hamba Allah, kita sama-sama makhluk Allah. Jadi saya tenangkan sekali, kemudian saya bernapas. Ada juga instruksi waktu itu kan bilang, begini-begini kan. Akhirnya saya tenang, dan bismillah bisa diving langsung ke perairan sekitar berapa? Mungkin 7 meter kali. Sampai instrukturnya itu melepaskan saya kan, dianggap saya udah pede gitu kan. Sampai dipanggil karena keasikan di dalam, ternyata di dalam tuh luar biasa asiknya gitu kan. Tapi saya rasakan begini, kalau kita tawakal itu ketika kita sudah melepaskan segalanya. Ikatan-ikatan dunia kita hilangkan semua, murni kita serahkan secara bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal full. Titik seperti itu jarang kita lalui. Kalau kami rasakan waktu diving itu mungkin salah satu titik tawakal. Kita ini PD-nya jangan-jangan karena ada yang kita pegang nih. Jalan sama suami di tempat gelap, kan ada suami di depan. Satu ketika kita nggak punya apa-apa, kan ada tabungan masih di dalam ATM. Pergi pulang kampung,
kan ada rumah di sana, kan ada tetangga, ada iwan dan segala macam. Itu memang pertolongan Allah, tetapi mindset kita kadang-kadang suka menyandar kepada apa yang nampak di depan mata kita. Suka. Padahal ketika tawakal penuh kepada Allah, kita itu para hamba Allah sekalian benar-benar secara bulat menyerah kepada Allah. Secara akidah serahkan seutuhnya kepada Allah. Ikhtiar memang jalan terus, tetapi secara full kita serahkan diri kita kepada Allah SWT. Persis seperti yang dilakukan oleh ibunda Ismail alaihissalam, Siti Hajar, ketika beliau ditinggal oleh Ibrahim di lembah Bakkah. Ibrahim, Allah perintahkan untuk meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Bergeraklah Ibrahim, dipanggil oleh Hajar, wahai tuanku. Terus berjalan Ibrahim sampai 3 kali dipanggil. Kemudian dia bertanya, si Hajar bertanya ini, wahai Nabi Ibrahim, wahai tuanku, kira-kira begitu, apakah Allah yang menyuruh Anda untuk meninggalkan kami di sini? Karena ketika dipanggil kan Ibrahim terus berlalu. Apa jawab Ibrahim? Sangat singkat, ya, na'am. Apa jawab Hajar? Kalau Allah yang perintahkan, maka pasti dia tidak akan telantarkan kamu. Padahal dia sudah telantar di lembah tandus Bakkah. Perbekalan sudah hampir habis. Bukan di hutan, di padang pasir, tidak ada tempat lalu lalang manusia di situ. Betul-betul tandus. Kalau istilah logika kita itu bunuh diri di situ. Tetapi dengan tingkat keyakinan yang tinggi, dia katakan kalau Allah yang perintahkan, maka pasti dia tidak akan telantarkan kami di sini. Nah, itu tawakal. Ya, para hamba Allah sekalian, kita lanjut. Ini masih banyak sebenarnya nih ceritanya. Oke, jadi ada keangkuhan menurunkan kualitas ruhiyah. Angkuh itu selamanya jangan. Bedakan antara optimisme dengan keangkuhan. Angkuh itu apa para hamba Allah sekalian? Angkuh, sombong. Ada dua hal yang paling penting dari sombong itu. Satu, menolak kebenaran. Jadi kalau kita sudah menolak kebenaran, walaupun dengan cara halus, tetap sombong namanya. Ini benar ditawarkan, kita dengan sangat sopan menolaknya. Sombong apa bukan? Para ibu sekalian, kita sudah sopan loh menolaknya, tapi menolak kebenaran. Sombong apa bukan? Tetap sombong. Sombong sekali dia menolak kebenaran, padahal kebenaran itu dari Allah SWT gitu ya. Yang kedua, meremehkan manusia. Nah, ini ada unsur meremehkan. Yang namanya kalau sudah unsur meremehkan itu pasti berasal dari kesombongan. Makanya tidak boleh kita meremehkan. Unsur meremehkan itu tidak boleh. Menganggap enteng. Satu ketika Anda berada di hutan, merasa kita punya iman kuat sehingga kita remehkan jin, nanti ditantang sama jin. Biasa begitu kan, mentang-mentang beramai, mentang-mentang merasa punya ilmu rupiah gitu kan, sehingga menantang. Tidak boleh. Keangkuhan itu pasti menurunkan kualitas ruhiyah. Ya, kemudian berikutnya strategi Rasul, ternyata beliau melibatkan orang-orang tulako. Orang-orang tulako itu orang-orang yang baru masuk Islam, baru dibebaskan. Mereka baru masuk Islam ketika Fathul Mekah. Islamnya pun dalam tanda kutip nih, seperti dalam kondisi terdesak gitu. Jadi ada orang masuk Islam itu karena terdesak. Seperti pada perang pembebasan kota Mekah. Mereka yang masuk Islam kala itu disebut sebagai orang-orang tulako. Niat dunianya itu lebih besar ketika ikut perang. Maksudnya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Perang terjadi, para hamba Allah sekalian. Ternyata ketika pasukan Rasul dan para sahabat kaum muslimin yang berjumlah besar itu masuk ke lembah Hunain, tanpa diduga tempat-tempat strategis telah dikuasai oleh orang-orang pihak musuh, Bani Hawazin dan Saqif. Mereka menghujani dengan panah umat Islam, sehingga Allah berikan dalam Al-Quran tadi, mereka lari tunggang langgang, mundur ke belakang, kacau balau. Para malas sekalian, memang tidak
tidak banyak perang yang bersama Rasul itu yang kaum muslim dalam kondisi seperti ini. Pasukan yang besar, tapi karena kalah strategi di awal, begitu dihujani dengan panah, itu lari kacau balau. Kira-kira yang bertahan itu siapa? Tadi kami bacakan Quran surah As-Saff ayat As-Saff surah yang ke-61 ayat yang terakhir. Ada hubungan nanti dengan ini. Para Allah sekalian, siapa yang bertahan itu? Kita ulangi lagi, bolehlah kita ulangi lagi ya. Silakan dibuka surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin, man ansari ila Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut yang setia atau hawariyin, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku, yakni untuk menegakkan agama Allah? Maka pengikut-pengikut yang setia itu atau hawariyin itu berkata, nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Ila akhir ayat. Nah, para Allah sekalian, jadi ini kaitannya. Yang bertahan bersama Rasul itu adalah pasukan inti, tim inti. Siapa itu? Mereka yang dikenal sebagai sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansor, dan diantara juga sahabat-sahabat ashabus samurah. Ashabus samurah itu para sahabat yang ikut pada bai'atur ridwan ketika perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang yang beriman kepada Rasul untuk membela kehormatan Utsman radhiyallahu anhu. Para hamba sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika perang terjadi, pasukan umat Islam lari tunggang langgang karena memang sejak awal strateginya itu sudah kalah. Tadi saya katakan ada intel yang kurang maksimal mengumpulkan berita, mengumpulkan situasi musuh gitu kan, sehingga ternyata tempat-tempat strategis telah dikuasai oleh pihak musuh. Mereka menghujani panah kaum muslimin. Rasul berada di tempat yang memang sudah ditentukan gitu kan, tidak beranjak dari tempat beliau bertahan bersama sahabat-sahabat inti. Kira-kira jumlahnya berapa para hamba sekalian? Ini ada 12.000 orang. Ada 12.000 orang. Tinggal berapa orang yang tertahan? Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan 40, tapi tidak sampai 100 orang. Jadi kurang dari 100 orang yang bertahan bersama Rasul. Bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana kuatnya iman orang ini. Orang yang bertahan bersama Rasul itu. Nah, itulah para hamba sekalian. Akhirnya singkat cerita, umat Islam memenangkan peperangan. Rasul memerintahkan kepada paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib, karena suara yang paling besar gitu kan, yang paling keras, menyuruhkan kepada umat Islam untuk berkumpul kembali. Wahai ashabus samurah, wahai sahabat ansor, barangkali ada yang masih jauh gitu kan, begitu mendengar suara Rasul, suara Abbas, mereka kemudian berkumpul, dan dengan pasukan seperti itu akhirnya umat Islam berhasil memenangkan pertempuran. Ya, lambat laun memang ada juga yang berkumpul gitu, menjadi bertambah besar gitu kan. Yang jelas dengan pasukan yang sedikit itu kemudian umat Islam berhasil memenangkan peperangan. Perang Hunain dimenangkan oleh umat Islam. Sebagian besar tertawan pihak musuh dan banyak juga yang terbunuh. Dan ingat, mereka sangat banyak membawa harta benda berserta istri dan anaknya. Sebagian menjadi budak dan harta bendanya menjadi harta rampasan perang para hamba sekalian. Oke, perang dimenangkan. Nah, ada 4 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Kita langsung di akhir dari apa yang kami sampaikan gitu ya.
Oke, para hamba Allah sekalian, ada 4 hal hikmah yang harus kita ambil di sini. Yang pertama, perang pada masa Rasul, pelajarannya adalah ikhtiar maksimal. Jadi semangat perang itu para hamba Allah sekalian bukan hanya dipakai ketika perang. Semangat jihad itu bukan hanya dipakai ketika jihad bil qital, gitu kan? Kita mikir nih mungkin ini banyak ayat-ayat jihad. Kalau begitu makanya nanti pada waktu jihad tidak seperti itu. Tetapi yang kita ambil di sini semangat jihad itu adalah ikhtiar maksimal dalam segala upaya. Menegakkan agama Allah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya itu dengan ikhtiar maksimal. Semaksimal yang kita mampu. Cari dalam Al-Quran itu yang menunjukkan amal itu boleh dengan santai-santai saja. Takwa itu boleh dengan ala kadarnya. Atau semau yang kita, sepengen yang kita maui gitu, kira-kira gitu. Sesuai dengan kemauan kita. Tidak ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegera kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini kalimat wasari'u, bersegera. Ada lagi dalam Al-Qur'an yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibu-ibu sekalian, perintah bertakwa itu sudah mengandung maksimal. Jadi kalau perintah bertakwa itu mesti sesuatu yang mesti kita upayakan. Saya contohkan begini nih, takwa. Ibu-ibu, kalau dizalimi boleh membalas nggak? Boleh nggak membalas? Wa in aqibu fa'aqibitum bimithli ma uqibtum bi. Kata Allah, jika kalian akan membalas, maka balaslah dengan balasan setimpal. Artinya apa? Boleh nggak balas kalau dizalimi? Boleh. Umat Islam Allah beri hak untuk membalas. Kalau dia ingin menumpahkan rasa marahnya, boleh dia balas. Hanya dengan catatan tidak boleh melebihi kezaliman yang ditimpakan kepadanya. Itu pilihan. Tetapi Allah kasih pilihan berikutnya. Wa in tasbiru lahwa khairul lisabirin. Tapi jika kau sabar, maka itu lebih baik. Orang yang takwa milih yang mana? Balas ke sabar? Padahal boleh balas. Tapi orang yang takwa, karena dia harus maksimal, maka dia memilih untuk sabar. Makanya salah satu ciri orang takwa itu adalah wa'afina anin nas. Dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi itu, salah satu ciri orang bertakwa adalah yang pertama tadi kan wa'anfiqu wa yunfiqu fi sarra' wa dharra walladzina yunfiqu fi sarra' wa dharra wal kazimina al ghaiza wa 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Dia tidak menumpahkan rasa dendamnya dengan membalas setimpal, walaupun itu boleh dia lakukan, tetapi dia memilih untuk memaafkan manusia. Itu orang yang bertakwa. Jadi tidak ada yang biasa kalau takwa itu, mesti maksimal. Bahkan Allah tambah lagi, toh sudah bertakwa dengan maksimal itu, Allah tambah lagi dengan kalimat berikutnya, ittaqullah haqqa tuqatih. Ini ibu sekalian, Masya Allah nih, mimpi kita masuk surga kalau tak sungguh-sungguh, tak bisa, tak ada jalan. Cuman memang karena kita penuh dengan kode Ivan, jadi kesungguhan kita ini kan bermacam-macam nih. Ada nanti ikhwan kita, akhwat kita yang dia bersungguh-sungguh dalam berakhlak. Ya silakan saja, nanti dia masuk surga dengan akhlak yang mulia. Ada yang ikhwan kita yang temperamental, tetapi dia sangat bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Namanya
juga manusia kan banyak lemahnya tapi ada sisi lebihnya. Maka insya Allah menjadi wasilah bagi dia untuk masuk surga dengan dakwah dia. Ada akhwat kita yang bersungguh-sungguh betul dalam jihad bil amwal, walaupun di sisi lain dia sering kendor. Ya udah, istighfar di situ, maksimalkan yang dia mampu. Tapi yang jelas ngimpi tidak mungkin kalau kita merindukan surga, menjauhkan jauh dari neraka tanpa kesungguhan. Memang jilbab itu tidak pakai sungguh-sungguh.